Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua saudaraku yang ada di atas dan yang ada di bawah. Yang mau naik silahkan ajukan permohonan kalian untuk naik, nanti aku naikkan ya. Dan diskusi kita di pagi yang sangat cerah ini, duha yang cerah ini, di hari Jumat ini, dan jangan lupa nanti kita penuhi masjid di sekitar kita untuk sholat Jumat berjamaah ya. Tajuknya adalah kekuatan mimpi ya. Ini terkait dengan datangnya sosok yang cukup cukup monumental juga ya, karena mendapatkan sambutan yang bagus juga ya, dari Pakistan yang bernama Muhammad Qasim. Dan selalu yang di blow up itu adalah mimpi-mimpi Muhammad Qasim gitu ya. Makanya tajuk kita kali ini adalah kekuatan mimpi, sebagaimana yang kita akan apakah mimpi itu bisa dijawabkan atau tidak. Oke, alhamdulillah ada Yai Romli Lumajang baru mak beres sih. Assalamualaikum waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Beres sih. Wah, beres Gus tidak betik. Oke, sebagai langkah awal masing-masing satu menit memberikan tanggapannya tentang Imam Mahdi atau yang disebut Muhammad Qasim, tetapi ternyata katanya Prof dia tidak pernah mengklaim sebagai Imam Mahdi, cuman isu berkembang dan itu berbasiskan mimpi. Sepengetahuan Anda seperti apa? Masing-masing 1 menit dari Prof dulu. 1 menit Prof, monggo silakan. Ya, kekuatan mimpi ya. Jadi mimpi itu kan bisa saja secara harfiahnya bunga tidur ya, secara kiasnya ya harapan, mimpi itu cita-cita kan ya. Sekarang kalau dikaitkan mimpi itu ke dalam ranah seperti nubuatan ya, terkait sosok-sosok penting di kemudian. Nah, kita ini tidak pernah tahu ya, karena awal mula dicetuskannya tentang kehadiran sosok-sosok masa depan itu kapan? Berarti dari dicetuskannya kita ini termasuk sosok masa depan, berarti kan kita ini sudah sosok, jangan-jangan masa itu sudah lewat gitu kan? Atau memang tidak pernah terjadi atau belum terjadi sama sekali. Taruhlah nubuatan itu pada abad ke-7, kita sudah abad ke-20, sudah 14 abad nih berlalu nih. Jangan-jangan di abad ke-12 sudah terjadi atau di abad ke-13 sudah. Itu kan masa depan dari abad ke-7 juga soalnya. Masa lalu dari abad kita gitu. Tapi yang jelas namanya mimpi, ya biarkanlah mimpi menjadi mimpi. Tapi yang terpenting itu manusia akhir zaman sesungguhnya yang kita muliakan adalah Rasulullah SAW. Ya, makasih Gus. Oke, terima kasih. Itu pandangan Kang Prof tentang Muhammad Qasim ya, yang datang dari Pakistan dan cukup mendapatkan sambutan hangat ya dari kita ya, dari yang bisa dibilang ya ustadz-ustadz Indonesia lah. Yang semua itu berbasiskan mimpi ya. Oke, selanjutnya Kang Soleh 1 menit untuk Anda membuka open statement. Monggo Kang Soleh. Ya, baik. Ya, semua apa kabar berita tetap saya hargai ya. Walaupun dari sudut pandang saya itu, menurut saya itu hanya sekedar yang saya itu kurang kalau lewatnya sekedar mimpi. Karena gini, terkait mimpi yang sudah saya sampaikan tadi, bicara mimpi itu orang yang bermusyawarah bisa masuk ke alam mimpi, itu yang saya yakini, yang saya percaya. Tapi cuman kalau melalui mimpi lalu diceritakan di dunia nyata, itu saya nggak masuk. Ya terima kasih kabarnya gitu aja. Adanya kabar baru.
terkait Imam Mahdi itu beda orang menafsirkan. Ada yang dibilang sebenarnya Imam Mahdi itu ada kok. Oh, Imam Mahdi itu kan petunjuk. Banyak ini petunjuk-petunjuk kebaikan, risalah atau petunjuk apa. Berarti kan ada Imam Mahdinya, sudah ada petunjuk. Kalau ditafsirkan oleh tunggal, nanti wujud tunggal, ya nanti berlawanan lagi gitu loh. Jadi ibarat kata orang itu pahamnya biasa makan nasi putih, satunya pahamnya makan nasi tiwul. Akhirnya hontok-hontokan gitu loh. Satunya pahamnya kayak gini, satunya pahamnya kayak gitu. Salah menafsirkan Al-Quran, jadi mendirikan keyakinan atau mendirikan organisasi masing-masing gara-gara salah penafsiran. Itu dari sudut pandang saya, host. Oke, terima kasih Bang Soleh. Ya, selanjutnya giliran ke Bang Kismet. Monggo Bang Kismet, 1 menit untuk Anda kita diskusikan open statement-nya. Oke, makasih Gus Betik ya. Saya ini lagi di luar sebenarnya nih, tapi oke lah, saya sampaikan pandangan saya sekilas ya, bahwa memang sosok Imam Mahdi ini memang hampir dari berbagai macam agama ya, dan di Islam pun memang sosok itu akan diidam-idamkan ya. Begitu juga mungkin kalau bicara Imam Mahdi tentu korelasinya ke Nabi Isa kan, ke Yesus kan nanti. Jadi juga memang baik orang Yahudi maupun Nasrani juga mendambakan sosok itu. Artinya yang berhubungan dengan Imam Mahdi yaitu Nabi Isa dan Yesus ya. Jadi untuk masalah mimpi ini saya 100% tidak percaya ya mimpi ini. Kadang-kadang mau mimpi-mimpi yang begitu itu membuat jadi hiruk pikuk ya. Akhirnya timbul fitnah ya. Kalau melihat kondisi sekarang ini tidak begitu yakin saya kehadiran Imam Mahdi itu loh. Kecuali nanti yang pernah saya baca-baca ya, bahwa kalau sudah rusak dunia ini, sudah nggak karuan-karuan lagi, barulah kehadiran Imam Mahdi itu jadi berguna. Tapi kalau keadaan damai-damai, contohnya di Indonesia, damai-damai aja, Imam Mahdi tidak begitu penting. Artinya pandang saya tuh menyesuaikan ya, karena untuk dunia itu masih biasa-biasa aja. Paling-paling kita hanya menyorot masalah Israel dan Palestina itu aja, tetapi bukanlah secara menyeluruh. Sehingga saya masih berpikiran bahwa Imam Mahdi itu memang saya yakini, tapi kehadirannya belum ada gitu. Masih ya untuk sekarang ini kalau ada yang bercerita tentang itu dongeng, dan karena orang bisa terpengaruh ya. Karena sosok Imam Mahdi ini memang sosok yang diidam-idamkan bagi hampir seluruh umat manusia. Mungkin gitu, Gus Betik sementara ya, mohon maaf. Oke, terima kasih. Ya, ini kawan malah bilang. Terima kasih Bang Kismet, pandangannya. Ya, betul. Ya. Terima kasih. Sekarang Mahameru, 1 menit untuk Anda Mahameru, kami persilakan. Ya, baik. Jadi perlu kita pahami ya, yang namanya mimpi itu adalah salah satu aktivitas otak. Jadinya mimpi merupakan aktivitas otak bawah sadar kita, di mana otak bawah sadar kita itu akan menampilkan keinginan-keinginan kita yang terpendam. Misalnya kita ingin menjadi orang yang besar, lalu nanti setelah kita istirahat, maka otak bawah sadar kita akan bekerja dan dia akan menampilkan pencitraan diri kita yang kita inginin, seperti misalnya menjadi seseorang yang besar, yang berguna, bermanfaat. Itu merupakan aktivitas otak, dan itu adalah hasil kerja yang namanya organ amigdala dan lobus temporal. Jadi semua manusia pasti mengalami mimpi. Nah, hanya saja karena kita sudah terbiasa dengan bahasan-bahasan
yang mengatakan mimpi-mimpinya Nabi Yusuf. Nah, terus terang Nabi Yusuf itu bukan seorang pemimpi. Nabi Yusuf itu dia melalui pandangan basiroh, pandangan secara hikmah, dia bisa melihat masa depan. Jadinya itu semua bukan mimpi. Ada salah penerjemahan dari ulama-ulama terdahulu. Karena kalau kita runut ulang, Nabi Yusuf itu bukan pemimpi. Dia memiliki basiroh yang telah terbuka dan memahami ilmu-ilmu hikmah. Jadinya Nabi Yusuf bukan pemimpi. Mimpi itu hanya dimiliki sama orang-orang awam dan raja-raja pada zaman Nabi Yusuf. Sehingga Nabi Yusuf disuruh menjelaskan tentang mimpi raja. Nah, dengan pandangan basirohnya Nabi Yusuf bisa melihat masa depan karena dia memiliki ilmu hikmah. Makanya Nabi Yusuf bisa menjelaskan mimpi dari raja-raja itu. Jadinya karena termakan sama terjemahan yang keliru, maka mimpi dijadikan sandaran untuk menciptakan suatu keagungan, suatu kedahsyatan. Padahal mimpi itu adalah aktivitas otak. Nah, basiroh inilah yang harus kita miliki, harus kita buka. Basiroh ada di organ jantung. Jantung manusia itu bisa melihat, bisa merasakan kalau orang itu beriman dan bertakwa. Kalau awam, kalau masih berislam, jangan harap memiliki pandangan basiroh. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih penjelasannya Kang Mahameru. Sekarang tokoh kita Bapak Kiai Romli, apa pandangannya tentang kedatangan tamu kita dari Pakistan, yaitu Muhammad Qasim, yang selalu menjadi ikon adalah mimpi-mimpi Muhammad Qasim. Apakah menolak mimpi, menerima mimpi? Yai Romli jangan mengomentari pendapat teman-teman dulu ya, tapi pendapat panjenengan original dulu tentang Muhammad Qasim yang terkait dengan mimpi. Sebetulnya bagaimana kekuatan mimpi itu? Waktu dan tempat kami persilakan. Tolong jangan di mute. Jangan di mute. Monggo Pak Yai. Nggih, matur sembah nuwun, Gus tidak betik Profesor Asumsi, Abah Soleh S3, Abah Mahaguru juga terima kasih semuanya. Bang Kismet tadi. Begini, kekuatan mimpi, iya, kekuatan mimpi seorang mukmin itu adalah kalau tidak salah berdasarkan hadis 1/46 dari wahyu kenabian. Sekitar begitu. Dan mimpi bagi 124.000 nabi itu adalah pasti mimpi yang benar. Begitu juga mimpi kepada semua para aulia itu mesti mimpi yang benar. Kalau mimpi kepada kita-kita, ya bisa benar, bisa kurang benar. Tapi persoalan mimpi atau kasyaf, Hah? ya, Itu sebenarnya ada suara-suara noise sih. Bisa karena kita nggak jelas. oh di pondok ini ngaji. Sebentar, saya pindah ke ruang belakang. Betul nih, betul. Ya di ruang belakang. Jadi ini sudah agak lumayan ya. Saya di belakang ini masih ada ya. Ini kan ilmunya Yai Romli ini patut kita apresiasi ya, supaya Iya, terus itu nanti setelah surat waqi ini selesai. Tapi nggak apa-apa, saya ke dalam ini, ke ruangan paling dalam. Waduh, ya, nggak bisa dihindari ya. Iya. ilmunya Yai Romli ini kan cukup perlu kita apresiasi. Monggo dilanjut. Jadi pertama persoalan bermimpi itu bagi orang mukmin
itu kekuatannya 1/46 dari wahyu kenabian. Itu hadis kalau tidak salah, semacam itu. Dan mimpi kepada para nabi, para wali itu pasti benar. Tetapi mimpi bagi kita itu bisa benar, bisa salah. Tetapi suatu ketika Imam Abu Hanifah kalau tidak salah, apa Imam Malik ya, pernah bermimpi bertemu Allah 99 kali kan, dan bahkan dari salah satu pertemuan dengan Allah itu Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu mendapatkan semacam bacaan begitu. Seperti bacaan semacam mukaffaratul dzunub atau apa begitu kan. Itu yang pertama. Terhadap fenomena Muhammad Qasim. Waalaikumsalam Abah Joko, Pekanbaru Riau. Fenomena Muhammad Qasim dari Pakistan itu terhadap mimpi-mimpi beliau saya no comment. Tetapi terhadap sosok datangnya Al-Mahdi, Imam Mahdi di semua agama dengan berbagai istilah itu meyakini bahwa sosok akhir zaman itu dari agama mereka. Seperti dari ajaran Weda itu ternyata sosok akhir zaman, tokoh akhir zaman adalah Kalki Awatara. Dan ternyata setelah dikaji oleh para ahli agama bahwa Kalki Awatara ya kepada baginda Nabi Muhammad SAW gitu kan. Terhadap umat Yahudi, umat Nasrani begitu juga meyakini bahwa tokoh akhir zaman dari kalangan mereka, tetapi ketika mereka kalangannya tidak merupakan asal usul dari tokoh akhir zaman, akhirnya kaum Yahudi menolak kehadiran baginda Yesus. Terus Imam Nasrani juga, orang-orang Nasrani menolak kehadiran baginda Muhammad SAW. Berkaitan dengan Al-Mahdi dari berbagai referensi yang saya punya, pertama, Al-Mahdi itu mesti dzurriyyah baginda Nabi. Yang mayoritas antara lain berdasarkan Sunan Abu Daud bahwa Al-Mahdi itu adalah keturunan atau dzurriyyah dari Imam Hasan As-Sibti yang secara fisik dari bagian perut ke atas itu mirip baginda Nabi. Juga Al-Mahdi itu disebut Al-Muntadhar, artinya yang masih ditunggu kedatangannya. Berbeda dengan Al-Mahdinya Tasyayyu atau Syiah 12 imam yang sudah lahir dan gaib. Berbeda dengan tokoh yang diyakini oleh Ahmadiyah, Lahori dan Qadiani bahwa Al-Mahdinya itu sudah lahir berupa Gulam Ahmad bin Gulam Murtado. Yang ketiga yang paling menohok kepada pengakuan mereka itu, Al-Mahdi Al-Muntadhar Al-Hasani itu namanya sama persis dengan nama baginda Nabi yaitu Muhammad. Dan nama ayahandanya sama persis dengan nama ayahanda baginda Nabi. Jadi Al-Mahdi Al-Muntadhar Al-Hasani itu nanti berdasarkan hadis dan semuanya adalah bernama Muhammad bin Abdullah. Nah, itu sudah menolak Gulam Ahmad bin Gulam Murtado. Ahmad bin Murtado kan menolak Imam Muhammad bin Hasan Al-Askari. Ya, binnya tidak sama. Juga menolak berdasarkan referensi itu Muhammad Qasim. Saya tidak tahu binnya siapa. Dan ciri-ciri yang lain bahwa Al-Mahdi Al-Muntadhar itu nanti memberikan harta kepada peminta-mintanya, sehingga ketika ada orang meminta ya Mahdi, atini, diberi sampai orang itu tidak bisa membawa hartanya. Dan Al-Mahdi Al-Muntadhar Al-Hasani At-Tijani itu nanti berkuasa di bumi ini selama 5 atau 7 atau 9 tahun. Dan Al-Mahdi Al-Muntadhar Al-Hasani At-Tijani itu nanti pernah menjadi pemimpin perang akhir zaman atau dalam konsep sebelah Armageddon. Oke, dan kasih. Pernah menjadi imam sholat. 1 menit Terima kasih. lalu nanti bisa Ya, lanjut. dieksplor. Ya, terima kasih. Nanti bisa dieksplor. Sekarang kita kasih waktu untuk Pak Joko. Bagaimana pandangannya tentang kekuatan mimpi yang terkait dengan Muhammad Qasim? Oh, sebentar Pak Joko. Saya mau tanya Romi.
jenengan tadi mengatakan tentang Muhammad Qasim no comment, itu abu-abu, itu abu-abu. Yang aku mau tahu, Yai Romli panjenengan itu menerima atau menolak? Dari berbagai referensi kan ditolak. Misalnya namanya Muhammad Qasim, binnya apa Abdullah. Apa pernah berkuasa di bumi? Ya, apa yang masih ditunggu? Apa keturunan baginda Nabi? Apa dari Imam Hasan? Dari semua itu saya tolak berdasarkan referensi. Terima kasih. Oke, mantap, mantap. Oke Pak Joko, waktu dan tempat Ya, terima kasih. dengan kami persilakan tentang kekuatan mimpi yang dikaitkan dengan Muhammad Qasim. Monggo Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam kenal semua, salam sejahtera, terutama kepada Gus Romli, Pak Prof, Ma Guru, Pak Gus, dan Pak Soleh. Izin nih, ini judulnya kayaknya kekuatan mimpi. Kalau kekuatan mimpi, pandangan saya itu benar adanya. Karena saya udah ngalami ketika saya bermimpi ketemu dengan teman lama ya, dengan pakaiannya yang taruhlah warna putih, pakaian rapi. Kemudian besok paginya setelah saya pergi keluar, ketemu beneran seperti dalam mimpi. Nah, itu saya memang tidak semuanya ya. Kalau mimpinya yang asal-asal nggak mungkin lah. Tapi itu memang kekuatan mimpi itu benar adanya, karena saya udah ngalami tentang turunnya iman. Memang kalau ada beberapa riwayat, cuman saya nggak ingat siapa yang membawakan, dan berita-berita yang lagi mencuat itu saya masih belum nggak percaya lah. Karena apa, munculnya Imam Mahdi ini kan terkait turunnya Dajjal dulu baru Imam Mahdi. Tapi itulah pandangan saya, Pak Gus Malik. Demikian. Oke, terima kasih Pak Joko. Sepertinya juga tidak memberikan sebuah ruang untuk Muhammad Qasim ya. Dia tidak percaya gitu. Tapi tidak apa-apa, bagus. Semua pendapat akan aku akomodir. Oke, sekarang kita mulai diskusinya. Setelah masing-masing aku kasih waktu 1 menit untuk memberikan open statementnya. Sekarang kita langsung menohok ke Muhammad Qasim. Kalau kuat, itu kuatnya di mana sehingga diterima, kalau lemahnya di mana sehingga diterima, sehingga ditolak. Masing-masing bebas memberikan tanggapannya dan masing-masing boleh saling menyanggah di antara peserta di sini ya. Sesuai dengan gilirannya, Prof Asumsi mulai Prof, masuk langsung ke jantung diskusi kita tentang Muhammad Qasim. Jangan ke yang lain ya, Muhammad Qasim. Monggo Prof. Terima kasih. Muhammad Qasim itu dari awal kan saya bilang dia didapati menyampaikan secara tegas ya bahwa dia itu tidak pernah mendeklarasikan diri, mengenalkan diri atau memproklamirkan diri sebagai Imam Mahdi. Jadi yang beredar di banyak orang itu hanya anggapan orang-orang itu saja gitu. Jadi ini memang sudah menjadi satu bantahan secara tegas dari yang bersangkutannya langsung. Tapi tetap mungkin fenomena ini menjadi rasa penasaran tersendiri bagi banyak orang, termasuk kaum muslimin di Indonesia kan punya rasa penasaran gitu. Tapi entah penasarannya terkait apa. Karena sebelum kalian Muhammad Qasim ini juga seolah-olah umat muslim seluruh dunia sedang berharap sosok manusia akhir zaman gitu kan, yang menurut saya sangat misterius dan nanti sulit juga diidentifikasi ya, karena lagi-lagi nanti larinya akan ke masing-masing golongan mengklaim itu lahir dari golongannya gitu kan. Kalau tidak lahir dari golongannya nanti akan ditolak juga oleh golongan yang lain gitu. Karena sekarang fenomenanya seperti itu kan, akan sulit sekali.
memastikan siapa Imam Mahdi ini. Tapi yang jelas Muhammad Qasim ini sudah tegas dia membantah bahwa dirinya adalah Imam Mahdi, seperti itu. Jadi apalagi yang menjadi apa ya, menjadi rasa penasaran kaum muslimin ini terkait Imam Mahdi, karena akhir zaman itu sebenarnya sudah diketok palu sejak zaman Nabi Muhammad ya, dan Nabi Muhammad itulah manusia mulia akhir zaman sesungguhnya gitu. Jadi kita mau nunggu manusia yang semulia apa lagi? Toh manusia paling mulia itu sudahlah Rasulullah SAW gitu. Itu saja sih Gus. Makasih. Mantap. Sekarang gini Prof, misalkan ini ya, kita kan melihat sebuah bersiram sana kah? Mas Adi tolong di-mute dulu. Pak Zainal, masalahnya ini nanti hitungnya bikin baru tes lagi. Maksudnya Pak Zainal mau langsung kah bagaimana? Kalau Bapak langsung di 300, bagian tes lagi. Dari Bapak tahu supaya Bapak Zainal pajang bolak balik kan. Oke. Gini Bro, secara eksplisit ya, Muhammad Qasim ya, tidak pernah mendeklar atau mendeklarasikan dirinya sebagai Imam Mahdi. Tetapi dari bangunan-bangunan isu yang dia sampaikan berdasarkan mimpi-mimpi dia, kemudian orang di luar dia ya yang mengatakan bahwa dia sebagai sosok Imam Mahdi, kan begitu. Nah, yang menjadi pertanyaanku, bisa nggak adanya supaya tidak mendeklar bahwa dia adalah sosok Imam Mahdi itu merupakan sebuah strategi, karena yang seperti Prof sampaikan tadi, nanti setiap kelompok akan mengatakan Imam Mahdi itu dari kelompoknya. Kalau dari Yai Romli kan dia terang-terangan mengatakan dari Tijani ya, sesuai dengan toriko yang disampaikan. Artinya kalau lahir dari luar toriko Tijani tentu akan ditolak. Nah, bisa nggak kira-kira ya strategi itu memang sengaja diambil, tidak mendeklarasikan dirinya sebagai Imam Mahdi untuk mengurangi resistensi penolakan dari internal Islam sendiri? Gimana Bro? Ya semua itu mungkin saja, bisa saja itu kita asumsikan dulu, mungkin itu strategi gitu kan. Strategi pengenalan secara paradok lah gitu ya. Jadi ketika orang lain banyak yang menyematkan dirinya sebagai Imam Mahdi, dia memberikan bantahan bahwa dia bukan Imam Mahdi gitu kan. Nanti tinggal lihat saja responnya. Apakah bantahan dia itu nanti ditolak oleh masyarakat yang ngotot dia harus sebagai Imam Mahdi gitu, atau bantahan itu masyarakat terima gitu. Mungkin itu akan dilihat juga responnya seperti itu kan. Tapi saya belum melihat sih gejala-gejala itu sebagai suatu strategi ya. Saya melihat memang itu bantahan murni. Bantahan murni, dia menolak itu mungkin juga kunjungan dia atas undangan beberapa pihak ke berbagai negara juga untuk mengklarifikasi bahwa dia bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi ini kan sebenarnya bukan nama orang, ini hanya gelaran saja kan. Gelaran saja, entah nanti merujuknya ke siapa. Karena kalau disematkan ini nanti berasal dari turunan Rasulullah sudah sangat banyak, menyebar di berbagai kalangan gitu kan, menyebar di berbagai negara gitu. Dan masalah nama nanti bisa dicocok-cocokkan saja kan. Nanti bisa saja ada nama dari ini keturunan Rasulullah yang dimulai dari bernama Abdullah gitu kan, nanti punya anak lagi kasih nama aja Muhammad gitu, biar sesuai dengan nubuatan gitu kan. Mudah saja zaman sekarang itu mencocok-cocokkan kan, nubuatannya sudah seperti itu gitu kan. Apalagi nanti sudah dia punya ketegasan di terakomodir di satu nakobah atau lembaga pencarian nabi kayak gitu kan. Bisa saja kan hal itu. Ya, ini terlalu euforia lah. Ketika kita sudah sangat meyakini manusia paling mulia itu Rasulullah, gitu kan. Selanjutnya biasa-biasa aja sih, harusnya nggak usah terlalu euforia. Karena manusia ini punya fitrah yang hobi ngaku-ngaku ya. Jangan cuma sekedar ngaku sebagai manusia lagi. Ngaku sebagai Tuhan pun sudah banyak gitu kan. Itu saja sih kalau yang saya cermati ya Gus ya. Kalau Oke. Assalamualaikum Ustadz Jebri. Assalamualaikum.